Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Indah Gania. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat ya. Untuk yang sudah setia nonton channel Indah Gania, aku ucapkan banyak terima kasih. Dukung terus channel Indah Gania supaya semakin hari semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Semoga kalian di sana juga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah serta diberikan kebahagiaan. Amin. Oke. Di sini seperti biasa aku akan bacakan untuk umum, energinya general reading. Di sini tidak berpaku dengan gender maupun zodiak. Pokoknya energinya bisa kebolak-balik. Misal ini tidak sesuai dengan kehidupan kamu, boleh di-skip atau kamu bisa ambil yang sekiranya bermanfaat untuk kamu, yang sekiranya positif, yang bisa membuat kamu semangat dan bisa termotivasi tentunya. Oke. Dan sengaja kita simak dari tebaran kartunya di sini. Di sini seperti biasa aku ambil 7 kartu yang salah satu kartunya adalah kartu utama. Kalau dilihat dari tebaran kartunya di sini, ini bisa jadi energinya kamu atau energi dari seseorang yang sedang kamu pikirkan. Pokoknya energi bisa kebolak-balik gitu ya. Di sini entah kamu atau dia gitu ya, di sini sedang dalam situasi yang harus segera menetapkan sebuah pilihan di dalam kehidupannya. Atau ini sepertinya ada seseorang yang mungkin bingung dengan pilihannya. Akhirnya di sini dia masih plan gitu. Dia masih belum balance dengan dirinya sendiri untuk menetapkan siapa ya yang aku pilih di sini. Apakah kamu, apa orang itu gitu. Di sini dia itu lagi bingung, lagi mikir gitu ya. Entah kenapa mungkin orang ini juga menaruh rasa yang sama kepada dua orang sekaligus gitu. Jadi kalau untuk melepaskan salah satunya sepertinya masih berat. Dia kepengen balance dua-duanya. Di sini ada ego yang sangat tinggi di dalam dirinya sendiri. Jadi ya ketika kamu berkonflik dengan orang ini atau orang yang lain di sini berkonflik dengan pasangan kamu pasin sendiri ya energinya. Di sini orang ini kepengen dua-duanya juga berdamai gitu. Dua-duanya di sini tidak saling menyerang satu sama lain supaya dia ini lebih balance lagi emosinya. Supaya bisa mikir lebih fokus lagi, bahkan mungkin ya di sini kepengen nggak ada yang menyerang dia gitu. Mungkin di sini kamu juga kemarin sering berkonflik dengan pasangan kamu, bahkan orang ketiganya juga berkonflik dengan pasangan kamu. Jadi pasangan kamu di sini kayak diintimidasi oleh kedua orang yang dia beri sebuah komitmen gitu. Jadinya di sini pasangan kamu saat ini kepengen ada yang namanya perdamaian di dalam hubungannya gitu dengan dua orang sekaligus ini. Atau bisa jadi di sini pasangan kamu di sini kepengen menenangkan diri supaya bisa memilih dengan bijaksana. Siapa yang nantinya aku pilih? Walaupun saat ini mungkin lagi plan ya, orangnya nggak bisa mengambil sebuah keputusan. Dia mungkin mengambil sebuah jarak sama kamu karena di sini ya terjadi konflik terus-menerus, adu argumen gitu ya. Kadang juga cekcok mulut lewat sosial media sampai mungkin ya chatting gitu ya di WhatsApp gitu atau telepon. Akhirnya mungkin pasangan kamu di sini menarik diri. Ini bisa jadi juga kamu, ini energinya kamu gitu ya, menarik diri untuk nggak berkonflik lagi supaya kehidupannya jauh lebih tenang dengan melepaskan juga bisa. Mungkin ini juga kamu, akhirnya kamu kepengen berdamai dengan dirinya kamu sendiri. Kamu nggak mau emosi lagi, nggak mau kayak termanipulasi dengan keadaan ini yang menjerat kamu. Akhirnya kamu keluar dari hubungan ini, keluar dari siklus ini. Di sini ada sebuah harapan. Kamu kepengen mungkin benar-benar seimbang kehidupan kamu dari yang sebelumnya. Kamu gak pengen ada yang namanya dimanfaatkan oleh pasangan kamu lagi atau orang yang kemarin menyakiti gitu ya. Di sini kamu pengen bebas pokoknya. Entah mungkin di sini ada sebuah rahasia yang akhirnya terbongkar gitu ya, yang membuat kamu yakin untuk melepaskan. Mungkin di sini dari sebagian di antara kalian, orang yang berdilin dengan kalian ini masih plan. Dia ngomongnya mungkin gak ada hubungan dengan orang lain, atau mungkin dia menutupi kesalahannya. Dia mungkin ngomong kalau cuma sayangnya sama kamu, seriusnya sama kamu, tapi ternyata kamu dengan
sesuatu hal yang mungkin kamu cari informasinya di sini, bahkan kamu lihat sendiri, ternyata kok masih berhubungan dengan orang lain, kok belum ada perubahannya. Maka di sini kepengen kamu melepaskan aja, daripada mungkin efek buruknya itu akan kamu rasakan di masa depan nantinya gitu. Di sini ada sebuah kesadaran tentang kamu, ada harapan yang kepengen kamu itu lepas, supaya kehidupan kamu jauh lebih baik, lebih balance, lebih seimbang gitu ya. Nggak mau lagi kamu itu termanipulasi gitu. Atau bisa jadi ada hubungan baru di kehidupannya kamu di sini sedang menimbang dan menilai, akhirnya kamu yakin dengan keputusannya kamu di sini. Akhirnya kamu melepaskan salah satunya. Di sini pokoknya ada kekuatan yang sangat besar dari dirinya kamu untuk melepaskan, untuk menetapkan sebuah pilihan orang mana yang tepat untuk hidupnya kamu. Jadi kayak ada semangat baru gitu ya, ada sebuah ambisi baru untuk kamu di sini, yang akhirnya memang segera harus kamu tetapkan di sini. Jalan mana yang harus kamu pilih sudah harus kamu tetapkan, harus kamu tentukan gitu sesegera mungkin. Oke, coba kita ambil 5 lagi ya. Untuk kedepannya bagaimana? Di sini pokoknya sekali lagi energinya bisa kebolak-balik. Di sini ketika melepaskan, kamu itu sudah yakin ya, pasti akan ada orang yang salah satunya itu tersakiti. Bahkan mungkin ada yang namanya perbalikan sebuah keadaan. Tuh kan sama kayak yang aku bilang. Di sini nantinya akan ada perputaran roda. Yang kemarin kamu itu mungkin sering ditinggalkan, kamu sering disakiti, bahkan ada yang salah satu di antara kalian dimanfaatkan dari sisi finansial, kamu dimanipulasi gitu ya. Nantinya kamu tegas dengan apapun itu, akhirnya orang ini jadi sakit hati karena mungkin ya dia kayak merasa akan ditinggalkan sama kamu gitu. Bahkan pusing, dia udah tahu dia bakal ditinggalkan, itu tahu di sini. Dan mungkin di antara mereka akan nganggap kamu di sini orang yang egois. Bahkan mungkin kamu nggak bisa menilai perjuangan mereka dari awal gitu. Yang kemarin mungkin kamu nggak diperjuangkan, di sini mungkin sedikit demi sedikit ada pergerakan dari orang ini ke kamu, tapi kamu ingin tegas untuk melepaskan aja, dan akhirnya mungkin dia akan berpikir ya, ternyata apa yang aku perjuangkan selama ini nggak ada timbal baliknya gitu. Lawang kemarin aja dia menghadirkan pihak ketiga, kok nggak ada timbal baliknya, itu gimana gitu ya. Bahkan di sini malah nantinya kamu yang akan disalahkan, kesalahan dia akan dilimpahkan sama kamu. Kamu di sini yang akan dianggap egois, pikirannya cetek gitu ya. Bahkan nggak bisa mengambil keputusan dengan akal sehat gitu. Dia nggak mau disalahkan, tapi di sini kamu yang disalahin. Mungkin di sini bisa jadi juga memang orangnya itu suka menutupi kesalahannya gitu. Dia nggak kepengen rahasianya terbongkar di muka umum, bahkan di keluarganya, di teman baiknya gitu. Mungkin dia itu suka melebihkan kelebihannya gitu ketimbang keburukannya di sini yang sering ditutupi. Makanya ketika kamu meninggalkan, kamu yang akan terima resikonya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini demi kebaikannya kamu di masa depan. Kamu di sini mungkin sering sekali menerima sebuah intimidasi juga ketika berhubungan. Kamu sering disalahkan, bahkan kamu mendapatkan sebuah perkataan kasar juga ada gitu ya. Jadinya di sini misalkan kalian itu meminta sebuah kejelasan, di sini seolah dia akan memberikan sebuah jawaban yang membuat kamu menciut nyalinya. Misalkan di sini kalau yang masih berpacaran, hubungannya digantung di sini ya. Kamu meminta sebuah kepastian, tapi di sini dia malah menyalahkan keadaannya kamu. Apakah kamu sudah berubah apa belum gitu. Dia kepengen kamu itu sesuai dengan versinya dia gitu. Padahal di sini dia sedang menghindar dari pertanyaannya kamu tentang sebuah komitmen, supaya kamu akhirnya mikir ya ke dalam dirinya kamu, wah ternyata aku memang ya kayaknya kurang sempurna. Jadi kayak kamu itu dimanipulasi keadaannya gitu. Justru di sini kamu mentalnya sedang dirusak sama orang ini. Jadi kamu merasa insecure, kamu merasa jadi mungkin
nggak bisa apa-apa gitu ya. Bahkan untuk bersama dia aja mungkin nggak sesuai dengan standar hidupnya gitu. Mungkin yang berumah tangga di sini kamu juga disalahkan tentang sebuah kualitas di dalam rumah tangganya kamu. Jadi kayak kamu kurang becus dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak, bahkan melayani suami atau istri gitu ya. Di sini dia akan menyalahkan kamu. Padahal di sini gak ada kesalahan kamu, cuma dia itu menyalah-nyalahkan aja. Makanya nanti ketika kamu sudah berpisah dengan orang ini, kamu mungkin ingin tegas dengan melepaskan gitu ya. Kamu gak usah mendengarkan perkataan orang ini atau perkataan dari keluarga mereka atau teman-teman mereka yang mungkin akan menyerang kamu gitu. Kamu tetap yakin aja dengan pendiriannya kamu. Karena di sini kamu meninggalkan orang ini, ada dari sebagian kalian ini sesuai dengan keputusan yang tepat. Ada faktor anak yang utama gitu. Coba ya kita buka dari faktor penjelasnya di sini. Aku akan ambil beberapa faktor penjelas supaya readingan ini semakin jelas. Di sini ada faktor, ada cinta baru, yang dimana cinta baru ini adalah soulmate-nya kamu. Ini bisa jadi teman dekatnya kamu atau seseorang yang ada di masa lalunya kamu, tetangga kamu juga bisa, atau ya yang pernah ada di dalam kehidupannya kamu, tapi sepertinya teman dekat juga bisa ya. Dia hadir di saat kamu itu berada konflik dengan pasangan kamu, dia teman baiknya kamu, ada harapan tentang sebuah hubungan gitu. Tentang komitmen juga, orangnya jauh lebih muda, atau mungkin ya kalau usianya sudah dewasa tapi orangnya itu secara penampilan gaul gitu ya, kayak anak muda gitu. Terus ada jawaban dari semesta, ini memang jalan yang tepat untuk kamu pilih gitu. Terus ada kopi, mungkin kamu suka ngopi atau kamu suka nongkrong, suka kumpul-kumpul sama teman-teman kamu, orangnya itu terbuka gitu ya, wawasannya luas. Terus di sini ada independen, mungkin kamu sosok seseorang yang mandiri. Terus satu lagi ada introvert atau seseorang yang tertutup. Oke, langsung aja kita baca dari faktor penjelasnya di sini. Kalau dilihat dari faktornya di sini, sepertinya memang kamu lagi menimbang dan menilai. Di sini kamu ketika ada konflik, kamu dihadirkan dengan orang baru. Ini semesta yang mendorong orang ini masuk ke dalam hidupnya kamu. Bisa jadi orang ini yang membebaskan kamu dari situasi yang menjerat gitu. Orang ini juga punya harapan tentang sebuah hubungan sama kamu. Dia kepengen ada sebuah awal baru sama kamu. Di sini mungkin kamu masih menimbang dan menilai. Kamu di sini belum bisa terlepas dari pasangan kamu juga bisa gitu ya. Makanya kamu di sini masih bingung memilih yang mana. Tapi di sini ada rahasia yang terungkap dari pasangannya kamu yang kemarin menghadirkan pihak ketiga. Akhirnya kamu ingin melepaskan untuk berkomitmen dengan orang baru ini. Tapi sekali lagi, jangan langsung diterima komitmennya ya. Di sini kamu harus bisa menyembuhkan lukanya kamu dulu. Kamu harus bisa terbebas dari jeratan hal apapun itu tentang energi negatif di masa lalu. Kamu buang dulu baru kamu menerima orang baru gitu ya. Takutnya nanti kamu asal terima, siklusnya akan terulang kembali gitu. Akan sama kayak dulu lagi, kamu disakiti atau bahkan kamu sering overthinking gitu ya. Makanya coba dianggap teman dekat aja atau teman baik gitu ya. Kamu harus yakin bahwa jodoh itu gak akan kemana gitu. Yang penting fokus dulu aja sama impiannya kamu gitu ya, dengan pencapaiannya kamu gitu. Di sini bahagiakan dulu dirinya kamu sendiri dulu gitu ya. Nantinya kalau dari sebagian kalian di sini ya, sepertinya akan memilih orang baru gitu ya daripada orang lama, karena yaitu energinya berat banget yang lama itu. Nah di sini ada energi lagi kalau orangnya itu bisa jadi jauh lebih muda tapi pemikirannya dewasa, atau mungkin orangnya dewasa tapi secara penampilan kayak anak muda gitu ya. Kalian pasin sendiri pokoknya. Terus ada jawaban lagi dari semesta bahwa apapun yang kamu putuskan itu adalah yang terbaik untuk kamu. Tapi sekali lagi putuskan dengan bijaksana gitu ya. Terus di sini ada kopi, mungkin orangnya itu realistis, jujur, terbuka orangnya, gampang bergaul, wawasannya juga luas.
Pokoknya orangnya itu sering bercerita apa adanya tentang dirinya sendiri gitu ya. Bahkan cerita tentang keluarga aja orangnya terbuka gitu. Dia nggak akan menutupi segala identitasnya yang asli gitu. Bahkan orangnya itu akan belak-belakan tentang dirinya sendiri gitu, tentang masa lalu, tentang mungkin orang yang pernah menyakiti dia juga gitu. Jadi di sini kalian akan enak saling terbuka satu sama lain dengan orang ini. Akan jujur, misi visi untuk masa depan itu kayak gimana, dia itu akan sama kayak kamu gitu ya. Dan di sini ada independen. Mungkin kamu sosok mandiri, dia juga sosok mandiri, suka bekerja gitu ya. Kamu di sini nggak suka bergantung dengan orang lain, walaupun kamu di sini hidupnya dalam keadaan yang kekurangan. Di sini kamu tetap berdiri di atas kaki kamu sendiri tanpa mengharap bantuan orang lain. Kamu misalnya nggak punya uang ya kerja gitu ya, kerja apa adanya di sini kamu mau gitu, asal dapat uang yang halal gitu. Terus di sini ada independen, mungkin kamu sama dia itu yang satu tertutup, yang satu terbuka, tapi nanti kalau udah jadi satu, kamu akan terbuka sama orang ini. Dia memang yang nantinya akan membebaskan kamu dari situasi apapun. Mungkin kamu kemarin dibuat sama orang yang menyakiti kamu, jadinya tertutup. Karena di sini ya ada hal yang akhirnya kamu itu insecure gitu ya. Untuk bergaul jadi takut, malu gitu. Untuk berkumpul, bersosialisasi gitu, kamu gak ada nyali. Tapi dengan orang ini kamu akan mendapatkan sebuah energi yang besar lagi gitu. Kamu di sini akan semangat lagi, bahkan yang cuman diam sendirian gitu ya, nggak punya teman di sini, dia yang akan narik kamu di dalam situasi yang nantinya kamu akan jauh lebih terbuka, membebaskan kamu dari segala luka, trust issue di masa lalu gitu ya. Bahkan masa kecilnya kamu yang penuh dengan trauma di sini, dia akan bisa membebaskan kamu gitu. Makanya sekali lagi kalau ketemu orang yang seperti ini, yang bisa diajak sharing, yang mau mendengarkan cerita keluh kesahnya kamu, jangan sampai kamu hilangkan gitu. Jangan sampai kamu menghindari orang ini. Karena orang inilah yang nantinya bermanfaat untuk kamu gitu ya. Nantinya kamu akan mendapatkan sebuah arti tentang jati dirinya kamu gitu. Nantinya bisa terungkap sisi baik buruknya tentang kamu gitu ya. Di sini akan kamu hilangkan yang buruk, bahkan yang tersimpan rapat-rapat di dalam dirinya kamu akan semakin muncul gitu berkat orang ini. Sampai mungkin di dalam hatinya kamu akan berkata, wah ini Tuhan yang aku cari selama ini. Ini orang yang selama ini memang aku butuhkan gitu. Akan jauh berbeda dengan pasangan kamu mungkin ya. Atau sosok masa lalu kamu yang menyakitkan di sini. Di sini orangnya akan jauh lebih menghargai kamu, karena dia juga sepertinya sama, di masa lalu juga pernah mendapatkan sebuah trauma, bahkan kesakitan dari pasangannya gitu ya. Ketika ketemu sama kamu, di sini kalian saling menyembuhkan satu sama lain, saling mengobati, bahkan akan saling tumbuh bersama-sama dari nol gitu, sampai mungkin sukses gitu ya. Makanya kalau ketemu dengan orang ini, pertahankan, karena berjuang dengan orang ini akan jauh membuat kamu lebih berharga gitu ya. Karena ya daripada dengan orang yang pelin-pelan, dengan orang yang manipulasi keadaannya kamu, membuat kamu kayak ketarik ulur gitu ya. Kamu mau pergi nggak bisa, kayak ada perasaan yang masih tertinggal di sini, malah membuat kamu itu semakin terpuruk, nggak bisa bergerak maju ke depan gitu. Makanya ini orang mungkin dihadirkan semesta, didorong gitu ya, untuk membebaskan kamu dari situasi ini. Nantinya perputaran roda itu akan membalik keadaan gitu. Nantinya orang yang menyakiti kamu, siklusnya akan sama kayak kamu. Mungkin kemarin dia menghadirkan pihak ketiga, membuat kamu kecewa. Di sini kamu kepengen terbebas. Akhirnya kamu didatangkan orang baru dari semesta, dari Tuhan, orang yang baik banget, bahkan jauh lebih baik. Di sini ya nantinya perputaran roda itu akan berputar. Dia yang menyakiti kamu akan merasakan hal yang sama, bahkan akan ditinggalkan
kedua-duanya gitu. Oleh pihak ketiganya juga ditinggalkan, oleh kamu juga ditinggalkan di sini. Tapi sekali lagi, ini energi bisa ketarik sama kamu, bisa enggak gitu ya. Ya, begitulah ya readingan kali ini. Sepertinya ini readingan tentang kamu ingin segera tegas melepaskan karena ada hal baik yang menunggu kamu. Tinggal kamu mau menerima atau tidak hal baik tersebut. Takutnya kalau kamu nggak segera bergerak, kamu akan ketinggalan, kamu akan melewatkan hal baiknya gitu ya. Makanya di sini kamu segera disarankan semesta untuk bertindak ke hal yang lebih positif, ke hal yang membuat kamu nantinya akan bercahaya di masa depan gitu ya. Intinya tetap beribadah, berikhtiar, berusaha, dan bersedekah. Supaya nantinya impian kamu segera terwujud, kebaikan apapun untuk kamu di sini akan didatangkan oleh Tuhan dan semesta di sini ya. Oke, kiranya cukup sekian dulu readingan kali ini. Indah Gania di sini minta maaf kalau masih ada kekurangannya. Akhir kata Indah Gania undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.